Bapak Ibu perhatikan kata bertindak dengan bijaksana. Kata bertindak dengan bijaksana mempunyai dua pengertian. Yang satu dari segi pemikiran dan kedua dari segi tindakan. Dari segi pemikiran, Fir'aun pada saat itu dan orang orang Mesir pada umumnya, mereka berpikir bahwa orang-orang Israel, maksud saya kata berpikir itu adalah dari realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari, di mana bangsa Israel mempunyai kemampuan, keahlian dalam membangun istana dan kuil serta pemasukan besar untuk Mesir. Berdasarkan pemikiran ini, maka mereka bertindak dengan bijaksana yang dibuktikan dalam tindakan atau keputusan mereka. Yang pertama, mereka membuat kerja paksa untuk orang Israel membuat batu bata dan kota-kota perbekalan. Kenapa kerja paksa? Orang Israel sebelumnya membuat batu bata. Tetapi kali ini yang biasanya orang Israel membuat batu bata, bahan-bahannya sudah disediakan lebih dulu. Tapi kali ini tidak demikian. Mereka harus membuat batu bata dengan jumlah yang sama, namun di saat yang bersamaan mereka harus membagi waktunya mencari bahan-bahan untuk membuat batu bata. Inilah konsep kerja paksa, kerja keras yang terjadi pada bangsa Israel. Dan mereka juga harus membangun kota-kota perbekalan. Bapak Ibu bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Dan yang kedua, Fir'aun memerintahkan bidan kerajaan untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel yang baru lahir. Itulah tindakan bijaksana yang mereka lakukan kepada umat Tuhan. Catatan sejarah memberikan pernyataan yang tegas. Tindakan yang bijaksana ini diotaki oleh setan. Dengan kata lain, Fir'aun, orang-orang Mesir hanyalah alat ataupun sarana di mana setan akan melaksanakan rencana jahatnya. Setan berpikir bahwa penebus akan lahir dari keturunan Israel, maka dia menggunakan raja Mesir. Dia menggunakan bidan-bidan, dia menggunakan siapa saja untuk menjadi alat tangan kanan daripada setan. Sehingga penebus yang akan lahir itu tidak akan pernah lahir ke atas muka bumi ini. Hal ini sama seperti ular yang dipakai oleh setan untuk menjatuhkan Hawa dan Adam di awal penciptaan. Tetapi cerita berbeda. Mengapa? Tuhan menyertai bidan-bidan yang menangani kelahiran anak-anak orang Israel. Keluaran 1 ayat 17 dan 18 menyebutkan nama daripada bidan-bidan yang ditunjuk oleh Fir'aun. Nama pertama adalah Sifrah dan nama kedua adalah Puwa. Bapak Ibu, nama Sifrah bahasa Inggrisnya adalah Sifrah. Berasal dari bahasa Aram Sapira atau Safira yang artinya cantik. Tetapi mereka adalah bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Nama yang kedua adalah Puwa. Bahasa Inggrisnya Puah. Berasal dari bahasa Kanaan yang berarti gadis kecil. Gadis kecil ini itu hanya arti nama, tetapi gadis kecil ini mempunyai sifat takut akan Tuhan. Apa bukti bahwa mereka takut akan Tuhan? Ayat 18 mengatakan, mereka tidak membunuh bayi-bayi orang Israel. Ketika ditanya oleh Fir'aun, mengapa kamu lakukan itu?
Tuhan memberikan kepada mereka hikmat sehingga mereka berkata, sebelum kami sampai, oh, ibu-ibu orang Israel jauh lebih kuat daripada ibu-ibu orang Mesir, sehingga mereka melahirkan anak lebih dulu sebelum kami sampai. Rencana Tuhan jauh lebih sempurna daripada rencana setan. Melalui satu keluarga Lewi, Amram dan Yokebed, dilahirkanlah seorang anak Ibrani yang bernama Musa. Seperti yang kita ketahui di Keluaran 2 ayat 10, maka nama Musa adalah pemberian nama dari putri Firaun. Nama Musa artinya diangkat dari. Dan air menjadi salah satu objek dari konsep nama Musa, diangkat dari air. Kata Musa yang berarti diangkat itu bukan hanya sekedar diangkat dari air lalu diselamatkan dan menjadi anak putri Firaun. Tetapi konsep kata Musa mempunyai makna yang lebih daripada sekedar menjadi anak angkat. Musa, seperti yang kita tahu, diangkat masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu. Ketika putri Firaun memberi nama Musa kepada adik Miriam, ada beberapa pertanyaan yang menarik untuk disimak, yaitu bagaimana putri Firaun memberi nama anak itu dalam bahasa Ibrani. Apakah karena itu anak orang Ibrani, atau nama itu sebenarnya sudah diberikan oleh Yokebed, ibu kandung Musa, lalu Tuhan membisikkan kepada putri Firaun? Apapun yang menjadi pertanyaannya, kita tahu ceritanya bahwa Tuhan menyertai Musa karena Tuhan yang sudah mempersiapkan Musa untuk melepaskan umatnya dari bangsa Mesir. Tentu cerita ini terus berlalu, kita tidak membahas per pasal. Selama 12 tahun, Musa berada dalam penjagaan dan ajaran ibunya. Untuk bangsa Israel, usia 12 tahun merupakan usia di mana anak-anak akan melakukan satu upacara yang disebut dengan bar mitzvah, atau dalam bahasa Indonesia anak hukum. Apa arti bar mitzvah atau anak hukum ini? Sejak usia 12 tahun bar mitzvah ini, anak laki-laki dan perempuan akan memikul tanggung jawab mereka sendiri untuk hukum Taurat, tradisi, etika, adat istiadat, dan mampu berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan masyarakat Yahudi. Kalau saya gunakan bahasa gaul sehari-hari, untuk orang Ibrani, usia 12 tahun adalah usia di mana mereka dianggap sudah mampu untuk menerima pelajaran dan hidup yang lebih nyata. Halaman 282 buku Sejarah Para Nabi mengatakan, Yokebed berusaha menanamkan dalam pikiran Musa tentang takut akan Tuhan, kasih yang benar dan adil, menunjukkan kebodohan penyembahan berhala, dan hanya sujud menyembah kepada Allah yang benar. Musa dipelihara selama 12 tahun sebelum diserahkan kepada ibu angkatnya di istana kerajaan Mesir. 12 tahun yang sangat berharga untuk Musa. Semua yang diberikan oleh ibunya kepada dirinya ditanamkannya di dalam pikiran dan hatinya yang terdalam. Sehingga Musa mempunyai satu dasar yang kuat untuk siap dipakai oleh Tuhan dalam melepaskan orang Israel.
sampai tiba waktunya di mana orang Israel akan keluar dari Mesir. Dan kita tahu Tuhan sendiri yang memerintahkan agar orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 mencatatkan, saking atau sangat kerasnya kerja paksa yang diberikan oleh bangsa Mesir, orang Israel berteriak karena kerja paksa itu, dan Tuhan mendengar lalu memperhatikan mereka. Bapak Ibu pernah melihat dapur peleburan besi di mana ada satu alat, lalu di alat itu ada api yang sangat membara. Api itu sangat luar biasa besar dan panasnya, sehingga apapun yang masuk ke dalam dapur api itu akan meleleh dengan waktu yang singkat. Ini menjadi satu gambaran bagaimana orang Israel menderita amat sangat, baik dari segi fisik, psikis, mental, dan rohani. Berapa lama orang Israel berada dalam perbudakan bangsa Mesir? Keluaran 12 ayat 40 mengatakan 430 tahun lamanya. Itulah sebabnya dalam Ulangan 4 ayat 20, 1 Raja-Raja 8 ayat 51, dan Yeremia 11 ayat 4 disebutkan dengan jelas, Mesir adalah dapur peleburan besi. Luar biasa. Bila mana kita melompat sampai di Keluaran 12, khususnya ayat yang ke-11, Tuhan memberikan perintah kepada Musa, dan Musa memberikan perintah itu kepada seluruh orang Israel melalui pemimpin-pemimpin. Musa katakan, beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Bapak Ibu, Keluaran 12 berbicara tentang ada satu hari raya besar yang memperingati tentang bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari dapur peleburan besi Mesir untuk hidup merdeka dan menyembah Tuhan. Itu yang disebut dengan Paskah. Bila mana kita berbicara tentang Paskah, maka ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam perayaan Paskah itu. Saya mencatat setidaknya ada 6. Yang pertama adalah anak domba yang erat hubungannya dengan daging. Yang kedua, darah anak domba yang erat hubungannya dengan hisop. Yang ketiga, anak domba yang tidak bercacat. Yang keempat, tidak hanya tentang anak domba, daging dan darah dan tidak bercacat, Tuhan juga mengatakan kepada Musa dan disampaikan kepada orang Israel, makanlah juga roti yang tidak beragi, dan mereka akan memiliki satu cerita tentang pengalaman kepahitan selama berada di dapur peleburan besi. Dan yang terakhir adalah puncak daripada proses Paskah itu yang namanya penyelamatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Keluaran 12 ayat 14 dan 41. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Alkitab mencatatkan
Kira-kira yang keluar itu 600.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kalau 600.000 laki-laki itu masing-masing punya pasangan, maka jumlah mereka adalah 1,2 juta. Belum ditambah dengan anak-anak. Belum ditambah dengan orang-orang lain yang bergabung dengan kelompok besar itu. Itulah sebabnya catatan sejarah menyebutkan satu angka, kira-kira 2 juta orang keluar dari Mesir pada hari itu juga. Siapa pemimpinnya? Tuhan. Melalui siapa? Musa dan Harun.